banyak orang yang mau ke sana. Dan yang jadi masalah adalah mereka teman-teman kadang-kadang bagaimana caranya nih. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara menuju ke sana. Nah, hanya di diskusi ini mari kita bahas ya dengan sekelumit perjalanan saya sehingga saya sampai di offshore, sehingga teman-teman mungkin bisa dengan cara lain teman-teman atau dengan cara yang sama bisa sampai kerja di offshore atau di oil and gas. Kalau kita bicara tentang rig safety offshore, kenapa sih kok disebut rig safety offshore? Karena di offshore itu ada satu posisi yang menurut saya sih jabatannya sangat penting juga, yaitu safety. Karena di offshore itu safety itu kenapa disebut penting? Karena dia sebagai boleh katakan kalau kita bilang kapolrinya kalau di negara itu. Karena kalau misalnya safety-nya di situ lengah, ya mungkin bisa ada sesuatu yang akan terjadi. Sebenarnya sih kalau di darat juga sama, K3 itu seperti itu. Hanya di offshore agak lebih ketat lagi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menuju ke arah sana? Sebenarnya masuk ke offshore itu semua orang bisa. Yang penting persyaratan yang utamanya terpenuhi. Saya mulai di offshore, saya mulai di bekerja di offshore dari barge dulu, barge di Mahakam, ya, di ini Sungai Mahakam. Terus saya mulai bergerak ke Natuna dan ke Laut Jawa. Dan setelah itu saya ke overseas. Overseas saya beberapa tempat, Singapura yang paling sering, Vietnam, Bangladesh, terus beberapa negara juga saya sudah, Korea Selatan saya pernah, terus Pakistan, Korea Selatan, Myanmar, dan paling jauh adalah Rusia. Dan yang terakhir adalah saya kerja di Petronas Malaysia, daerah Miri. Nah, di situ kalau Miri itu kalau kita lihat Miri itu sama dengan Balikpapannya lah kalau di Indonesia. Karena di Balikpapan ini banyak sekali tuh untuk oil and gas di sana. Nah, kalau sebenarnya orang Indonesia itu kalau saya lihat di luar banyak sekali yang kerja di offshore juga. Mereka di mana-mana. Kalau saya pulang, saya nyampe di Singapura itu tuh dari mana-mana kita waktu dulu itu pada ketemu tuh, ada yang dari Australia, dari mana-mana ketemu. Karena oil and gas ini di offshore itu mereka saling kenal lagi, soalnya lingkungannya nggak banyak. Ya. Dan saya waktu di Petronas Malaysia di Miri, saya di salah satu rig ya, saya sempat bos saya orang Inggris waktu itu bilang ke saya, "Wen, saya butuh orang Indonesia." Waduh, mantap kata saya. Berapa orang butuh? Saya butuh 70. Wah, hebat amat kata saya, kok bisa sampai 70, banyak betul. Kamu lihat tuh platform, saya daerah dekat Brunei, di Miri itu ada di daerah Sabah, di situ banyak platform yang dekat perbatasan Malaysia sama Brunei. Tuh lihat platform itu membutuhkan orang K3. Saya bertanya, kenapa Anda tidak ambil dari Malaysia? Ini jawaban yang menyenangkan buat saya. Dia bilang katanya orang Indonesia itu hebat-hebat jadi K3-nya. Waduh, saya senang tuh. Saya sampai senang sekali, dan begitu ucapan dia selesai, 1 minggu berikutnya yang datang orang Indonesia itu banyak tuh ke rig saya. Ada dia mungkin di bagian platform, di ini.
Dan itu muncul-muncul. Dan alhamdulillah, ternyata orang-orang kita itu banyak yang dibutuhkan ya di sana. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kitanya. Apakah kita siap saat ada peluang? Apakah kita sudah siap atau belum? Banyaknya orang menunggu peluang, tapi pas saat peluang baru siap-siap. Nah, itu yang kehilangan waktu ya. Harusnya kita siap pas ada peluang baru. Oke, kita akan bicara tentang risk job. Saya setiap pekerjaan saya selalu mengiringi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Dan selalu mengenai keselamatan kesehatan kerja yang 18 item. Nah, ini yang penting. Nah, ini adalah kalau kita kaji di pasal 3 nomor 1 ini mencakup keseluruhan baik di onshore, di offshore. Ini kalau misalnya menguasai ini, insya Allah, dan Anda harus jabarkan. Saya pernah di suatu saat saya interview di oil and gas di Jakarta. Saat interview untuk head departemen di oil and gas. Saat interview dia cecer tuh pertanyaan saya banyak tuh yang GM-nya, General Manager sama HRD Manager. Dia tanya tentang kedalaman pengeboran berapa. Wah, kata saya ini mulai saya mulai terpojok. Kata saya, kalau Anda menanyakan kedalaman, oke, saya jawab sekarang sekali. Kata saya 1000, padahal saya menjawab asbun tuh, karena itu sudah teknikal, tapi saya jawab, oh kenapa 1000? Karena shallow land. Jadi dia, oh ini 1000, oh oke, boleh. Hanya setelah kesananya saya menjawab lagi. Anda kalau bicara tentang seperti itu, Anda bertanyanya sama Rostabut saja, sama floorman, itu lebih cocok karena mereka lebih tahu, atau driller. Kalau bicara ke saya, yaitu bicara tentang manajemen K3. Boleh saya mempresentasikan? Dia langsung memberikan kesempatan presentasi. Nah, ini yang dipresentasikan saya. 18 ini sesuai dengan pasal 3, saya presentasikan, saya definisikan satu persatu. Dan alhamdulillah setelah itu langsung saya bisa masuk. Hanya karena di situ ada sedikit ini ya, saya lagi kerja di Myanmar, saya pikir dihitung-hitung, saya di situ dapat hampir 35 saya. Hanya saya nggak ambil karena di Myanmar hampir 2 kali lipat lebih. Jadi saya nggak ambil. Nah, yang saya ingin katakan bahwa di sini ini 18 item ini penting ya, di darat dan di laut bisa masuk. Nah, di pasal 13 juga ini bagus nih, barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja. Ini penting nih, karena saat orang datang ke rig, nah itu kita wajib untuk menginformasikan bahwa mereka saat bekerja harus mematuhi aturan keselamatan kerja. Kalau di Indonesia ini bisa masuk. Kalau di luar negeri aturan yang SOP yang ada di perusahaan. Nah, ini juga kewajiban-kewajiban ya, kewajiban-kewajiban ini nanti masuk dalam induction. Saya tidak akan membahas terlalu dalam karena saya akan membahasnya yaitu rig, seolah kita itu di tempat bukan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini harus jelas ya, hak dari karyawan. Nah, kalau kita bicara K3 di offshore, sama juga di darat, yaitu kita akan bicara tentang kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan. Karena
kesehatan kerja betul-betul di sana itu dicek medical check up. Kalau misalnya medical check up-nya ada masalah, nah dia tidak akan masuk. Apalagi penyakit-penyakit yang bisa menularkan. Misalnya penyakit kulit yang kayak varicella atau penyakit cacar kayak gitu, atau penyakit-penyakit lain. Ya. Makanya kemarin pas saat COVID ini, pas pulang dari offshore itu, teman-teman yang saya masih di offshore, mereka langsung di rumah, bukan langsung pulang ke rumah, langsung pulang ke hotel. Di hotel itu di karantina dulu, karantina baru bisa pulang. Jadi waktu off-nya habis sama sama tidur di hotel. Nah, ini keselamatan dan kesehatan kerja sama ya definisinya, segala kegiatan untuk menjamin melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ini PP 50 tahun 2012. Adapun prinsipnya di offshore di ini juga sama, yaitu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan, menjamin keselamatan orang lain berada di tempat kerja dan menjamin proses produksi. Karena kalau di offshore ini proses produksinya sangat mahal, ya, mahal. Kenapa? Prinsip ketiga ini penting. Kenapa di offshore sangat mahal? Sekarang kalau sewa offshore aja, kalau yang saya tahu 2 sampai 5 M satu hari. 2 sampai 5 M satu hari. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian accident, kegiatan offshore harus berhenti, berarti berapa kerugiannya? Itu sewa rig-nya saja. Misalnya sewa rig-nya 5 miliar satu hari, sedangkan ada accident, ada insiden, itu jadi mahal sekali. Sedangkan dia harus bayar juga belum operasional yang lain, bayar servis, bayar takbut. Kan takbut di offshore itu selalu ada yang standby. Ya, jadi prinsip K3 ini sangat diinikan. Tujuan K3 itu mencegah terjadinya kecelakaan, melindungi kesehatan tenaga kerja, efisiensi kerja, sumber-sumber produksi juga secara lancar tanpa adanya hambatan. Goalnya sih semuanya adalah stop kecelakaan. Ya. Semuanya goalnya sama, di darat, di laut juga stop kecelakaan. Kalau kita lihat di offshore itu sebenarnya kalau saya zonanya hedger semua, merah. Merah kenapa? Karena begitu sangat riskan sekali ya. Kejadian di North Sea tahun berapa saya udah lama ya. Kejadian di North Sea karena di situ adalah kegagalan menurut saya human error, masalah permit ya. Itu bisa menyebabkan satu platform, satu rig terbakar dan platform terbakar. Orang banyak yang meninggal dan hanya sedikit yang hidup dengan luka bakar yang serius. Jadi di satu rig itu hazardnya sangat kuat dan mempunyai resiko, dan resiko itu kalau kalau ditangani dengan baik bisa selamat ya, safe. Nah, seperti ini hazard akhirnya accident, dan kalau insiden bisa menimbulkan bahayanya ke lingkungan orang dan properti. Nah, inilah yang penting adalah ada barrier-nya. Apa barrier-nya di offshore ini? Misalnya sebelum orang yang ke offshore, dia harus ada namanya tembuset. Tembuset, bosiet ya, terus ada lagi push aid itu mandatory, firefighting itu mandatory juga ya. Ada beberapa training-training yang seperti itu. Karena barrier-barrier itu yang kita supaya hedger ini karena terlalu besar supaya tidak sampai ke yang biru, ini perlu datang harus betul-betul di induction.
orang yang tidak tahu tentang offshore, dia membahayakan, kita bisa pulangkan. Nah, itulah tanggung jawab dari seorang K3 di sana. Seorang K3 bisa memulangkan jika dia merekomendasikan ke OAM atau rig superintendent. Saya pernah memulangkan satu orang karena sakit, ya. Karena sakit. Saya takut jadi masalah di offshore, lebih baik keluar, kirim keluar. Sama ini bagaimana cara penanganannya sama dengan di darat, yaitu memakai hierarki kontrol, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, APD. Saya tidak akan membahas sampai detail. Saya yakin yang ini Anda sudah dapat. Hanya saya ingin memberikan gambaran bahwa di offshore, di darat, inilah prinsipnya sama juga. Bagaimana cara eliminasi, substitusi, engineering kontrolnya bagaimana, administrasi kontrol. Banyaknya administrasi kontrol sih, itu mengatur jadwal dan engineering kontrol banyak juga, ya. Yang eliminasi ini jarang mengeliminasi karena rata-rata rig itu udah setting. Nah, ini semuanya ada yang tadi adalah di 18 kriteria yang saya bilang di pasal 3. Manajemennya di situ. Oke, kita akan bicara, kita mulai dari pintu induction dulu. Saat datang itu bisa transportasinya bisa dari boat atau dari helikopter. Saat datang pasti ketemu sama orang K3. Di situ tugas Anda adalah memberikan induction. Safety induction di situ bisa beberapa macam, ya. Yang utama di dalam safety induction itu ada 3 pilar yang penting. Saya membuat pembakuan tentang safety induction. Saya ambil ini dari beberapa offshore dan beberapa tempat di darat. Ternyata di dalam safety induction ini yang penting adalah 3 pilar. Satu adalah HSE polisi. Kenapa penting HSE polisi? Penting sekali. Karena semua orang wajib mengetahui komitmen dari perusahaan. Misalnya kayak Star Energy, di dalam HSE polisinya disebutkan bahwa dilarang merokok. Sama total waktu dulu juga. Dilarang merokok, kalau udah di HSE polisinya dilarang merokok, berarti orang yang merokok itu tidak bisa masuk. Nah, apakah di offshore merokok? Bisa ya. Jangan bilang nggak bisa, bisa. Ada tempatnya khusus. Tapi kalau misalnya udah di HSE polisinya dilarang merokok, tidak bisa. Terus identifikasi tentang potensi bahaya di tempat kerja. Identifikasinya banyak, ya. Identifikasinya terutama bahaya-bahaya yang utama. Terus peraturan lokal perusahaan. Peraturan lokal perusahaan nanti kita bahas di dalam. Nah, safety induction ini pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja dan alat-alat pelindung diri yang diwajibkan, dan operasi yang current operasi. Karena operasi itu operasi yang sedang berlangsung, ya, sekarang ini. Dan mungkin menginformasikan tentang situasi, dan banyak sekali, ya, tentang posisi-posisi yang ada di perusahaan. Dan tujuan safety induction ini yaitu menginformasikan tentang kebijakan K3, mengomunikasikan tentang bahaya-bahaya yang ada, ya, di perusahaan, menginformasikan peraturan yang berlaku atau prosedur kerja. Nanti untuk induction ini mungkin saya nanti boleh lihat di YouTube saya. Tulis saja NHM atau Wendy Darmawan, nanti bisa lihat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 13.000 orang yang follower yang membuka YouTube tentang induction.
Mantap, Pak. Tinggal teman-teman, karena komunitas K3 ini kan sedikit ya, alhamdulillah. Nah, keuntungan safety induction ini mengetahui kebijakan K3 tadi, lebih memahami tentang pentingnya keselamatan kerja, mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi tempat kerja. Nah, ini penting sekali. Yang nomor 3 ini kondisi tempat kerja saat ini. Misalnya sekarang kata orang ketiganya sedang running casing. Berarti running casing berarti lagi casing yang dari main deck atau cantilever. Soalnya ada perusahaan di offshore itu ada yang punya cantilever, ada yang langsung main deck ke rig floor. Nah, kalau misalnya lagi running casing berarti Anda hati-hati. Hati-hati jangan ke main deck karena di situ banyak aktivitas lifting. Nah, biasanya orang ketiganya ngasih informasi saat keluar akomodasi, tolong lihat atas dulu baru bisa cross. Karena kadang-kadang buka pintu dari akomodasi ini dari tempat kita tidur ya, langsung berhadapan kren lagi angkut dari boot ke main deck. Nah, kita makanya harus lihat atas, kiri, kanan, bawah. Itu prinsipnya. Dan kita sebagai K3 harus ngasih informasi itu karena penting. Banyak juga yang kejadian filer saat angkat jatuh. Nah, itu lebih hati-hati. Jadi karena ini informasi terbaru tentang tempat kerja penting. Karena ada lagi yang penting lagi adalah informasi saat adanya H2S yang sering muncul. Nah ini. Jadi Anda saat mendengar ini sering ada H2S yang muncul, nah, Anda harus siap-siap. Siap-siap berarti banyak sekali nih kejadian alarm. Dan siap kita harus pergi ke helideck atau helideck kalau misalnya itu kalau misalnya ada leaking ya, ada H2S. Nah, itu sangat penting informasi yang current situasi ya. Lebih memahami potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, mungkin informasi bahwa di sini mempunyai gas H2S, shallow gas biasanya sebutnya shallow gas. Itu harus diinformasikan kepada karyawannya. Meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan, mengetahui aturan-aturan baru di perusahaan. Dan ini ya, ternyata safety induction ini penting. Ada satu studi bahwa hampir banyak yang kecelakaan itu dikarenakan orang baru orang baru, akhirnya makanya hampir 3 kali lebih besar daripada orang yang lama karena orang yang baru tidak tahu. Ini penting sekali induction. Nah, induction ini pentingnya yaitu reputasi perusahaan. Saat ada induction kan termasuk wah ini perusahaannya berkelas gitu ya. Retensi membantu karyawan menyesuaikan dengan peran yang baru. Kadang-kadang datang ke offshore, dia tadinya rostabot jadi field engineer, bisa juga. Jadi dia menyesuaikan. Terus produktivitas jadi bagus, compliant kepatuhan dari aturan ya, workplace culture. Karyawan baru, tamu, kontraktor perlu menyesuaikan diri dengan situasi kerja. Save time dan money. Saat induction-nya betul, berarti kemungkinan bagus nanti dalam proses pekerjaan. Nah, dasar hukum kita ambil aja dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, bab 5 tentang pembinaan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Itu
pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, ini secara umum ya, kalau misalnya dasar hukum kalau misalnya offshore-nya di Indonesia. Nah, perlengkapannya bisa video induction, PowerPoint, laptop, uang safety induction, attendance list. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Kalau di offshore sebenarnya ada video. Biasanya kalau mau baru datang itu saya opening, saya kasih tahu, langsung saya puterin video, dan saya kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan saya di situ stay. Tapi kalau tidak ada kerjaan, kalau banyak kerjaan, saya tinggal. Di situ saya udah tahu video ini akan running sekitar 30 menit. Anda kalau jadi safety di sana, lihat videonya berapa menit. Sudah sampai 30 menit, mau 30 menit Anda sudah datang. Dan Anda mereview. Dan di dalam attendance list, yang penting adalah, saya mau tanya, kalau attendance list di tempat Anda bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang ini? Ada tanda tangannya? Ada yang bisa jawab? Harus ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, tanda tangan. Ada namanya? Ada. Ada objek yang diinformasikannya? Ada. Hah? Ada? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Objeknya ada berapa? Pak. Hah? Ada berapa objeknya yang diinformasikan? Misalnya nomor 1 menginformasikan tentang penggunaan APD, nomor 2 tentang bahaya H2S, nomor 3 ada seperti itu sampai sekian item, 15 item atau berapa? Ada tidak? Atau cuma biasanya yang saya tahu kalau di darat attendance list untuk kehadiran yaitu nama orang, tanda tangan, sudah. Nggak ada item-itemnya. Nah, saya bertanya sama teman-teman, apakah ada seperti itu? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Oke. Pak. Oke, ini bagus nih. Kita jawaban jujur dan kita akan bahas kenapa harus ada. Di offshore itu ada. Di offshore itu detail ya. Dan bahkan satu orang itu satu lembar. Dia lebih banyaknya uraiannya, nanti di pinggirnya tanda tangan. Jadi kolomnya nomor, item yang diimplementasikannya, di pinggirnya adalah checklist. Ya, checklist. Di bawahnya adalah tanda tangan masing-masing orang. Jadi satu lembar itu untuk satu orang. Tapi kalau dilakukan di darat, rugi, tekor juga, kasihan di perusahaan-perusahaan tertentu akan tekor. Jadi mereka menggunakan ini aja menggunakan gini aja caranya, yaitu itemnya nomor 1 apa sampai 10 tapi 10-nya ini adalah dan lain-lain. Nah, di bawahnya baru kolom 1 nama tanda tangan, kolom 2 nama tanda tangan, kolom 3 nama siapa, terus sampai 12 atau 20. Ya. Nanti yang di atas itu nomor item-itemnya, pinggirnya itu tinggal checklist saja sudah dikerjakan. Untungnya kalau misalnya ada kecelakaan saat investigasi, ya saat investigasi, misalnya nih, kan kadang-kadang orang kalau misalnya lagi kepepet nih, sudah dia tidak akan bicara apa-apa kan, dia tidak selalu berbohong. Nah, saat kepepet, apakah Anda udah induction? Kata safety-nya sudah, Pak. Mana tanda buktinya? Dikasih tanda buktinya. Ini tanda tangan. Udah menjelaskan tentang APD karena kecelakaannya waktu itu APD. Sudah, mana buktinya? Tidak ada tulisan APD dijelaskan. Nah, makanya pentingnya di
tulis secara jelas apa yang diuraikan. 9 poin yang utama dan satunya dan lain-lain. Kenapa ada dan lain-lain? Takut Anda tidak sampai dituliskan secara detail, tapi Anda sudah menyampaikan. Jadi ini untuk pembelaan Anda. Misalnya nih, Anda sudah menginformasikan bahwa di sini tidak boleh merokok, tapi di situ di dalam item itu tidak ditulis. Oh, kata dia belum. Oh, ada Pak, ada tanda buktinya saya. Mana sih? Ini dan lain-lain dan lain-lain. Gitu. Jadi dan lain-lain itu mewakilin yang belum dibilang. Gitu. Ya. Ya, tapi jangan lupa kasih tahu juga ada yang mau bertanya atau tidak. Ya. Oke, itu penting sekali ya. Nanti untuk induction Anda bisa lihat di webinar di YouTube saya ya. Alhamdulillah banyak tuh, banyak sekarang yang mengikuti saran saya tuh. Dan Anda bisa lihat aja nanti bagaimana cara praktisnya memberikan induction. Dan induction ini ada induction umum, induction lokal ya, induction tamu dan induction ulang. Kalau induction umum itu semuanya datang ya umum. Kalau lokal itu kalau misalnya dari mekanik ke elektrik, nah itu harus di-induction lagi. Kalau induction tamu itu yang visitor karena dia sebentar, biasanya quick induction. Dan induction ulang ini kalau misalnya orang yang sudah di situ lama tapi membandel, dia melakukan kesalahan lagi dan lakukanlah induction ulang. Nah ini bahan-bahan yang tadi yaitu tentang HSE polisi, identifikasi hajarnya, identifikasi bahaya. Bahaya itu ada bahaya utama, misalnya di sini Pak ada fire dan gas release. Bahaya umum misalnya terkilir, tertusuk, terjepit, harus informasi Pak, karena di sini ini harus hati-hati, terjepit dari segala macam. Terus penanganannya, prosedur emergensi. Nah di sini di dalam identifikasi bahaya harus dijelaskan juga bila terjadi kebakaran bagaimana harus pergi kemana, ke master point ya. Bila ada gas harus kemana, bila ada kebakaran misalnya matikan apar, menggunakan apar gitu ya. Bisa ada gas berbahaya kita harus lari ke helideck, atau kalau misalnya ada kebakaran kita harus lari ke booth. Itu harus dijelaskan. Anda baca dulu SOP yang masing-masing rig ya, kadang-kadang beda-beda. Dan prosedur kecelakaan juga harus diinformasikan. Safety rule. Safety rule itu peraturan standar K3 perusahaan. Misalnya aturan penggunaan izin kerja, aturan permit, ya. Terus aturan penggunaan APD, larangan bawa senjata, itu harus dikasih tahu. Karena saat tidak dikasih tahu, kita akan masalah di situ. Yang untuk itu ya. Terus baju ya harus dipakai, harus apa? Jadi harus jelas ya di situ. Terus penjelasan fire drill. Fire drill harus dijelaskan juga berapa lama, biasanya kalau di offshore seminggu sekali ada ada fire drill. Nah, di situ Anda bisa bisa mengikuti fire drill itu ya, disesuaikan dengan jadwal dari mereka. Sebenarnya fire drill itu ada dua, ada yang terkontrol, yang dikasih tahu dan tidak dikasih tahu. Tapi biasanya sekarang mulai yaitu selalu dikasih tahu. Terus yang selanjutnya adalah penjelasan tentang tangga nih, yang orang yang tidak tahu ya harus selalu memakai cara nurun tangga, naik tangga itu harus selalu hold the handrail katanya. Saya pernah ditegur,
Suatu saat saya ke main deck, saya tidak memegang tangga. Itu lewat pengumuman tuh orang bulenya. Waduh, safety engineer, please hold the handrail katanya. Waduh, saya malu juga nih. Nah, itu area hati-hati ya, teman-teman harus memegang handrail. Itu wajib turun dan naik tangga. Sebenarnya ada trainingnya tersendiri. Terus area khusus pejalan kaki, area ibadah, area merokok, toilet, jam makan, laundry itu wajib diberi informasi. Wajib diberikan informasi kepada orang yang baru datang. Nah, tadi mengenai HSE polisi ini ya seperti ini. Di dalam HSE polisi ini kalau misalnya Anda di darat ya, kalau misalnya lagi nggak ada videonya, udah jelasin aja HSE polisi yang penting dari perusahaan kami mempunyai komitmen yaitu HSE. H-nya adalah health, bagaimana kita supaya sehat. S-nya adalah safety, bagaimana kita supaya zero accident. Bagaimana environment, bagaimana kita tidak ada pencemaran darat, air, udara, dan tanah. Dan bagusnya sih Anda lihat aja di YouTube saya, nanti bisa dilihatnya. Nanti ditulis aja induction, safety induction, NHN safety induction ya. Saya tadi ada yang nanya tentang YouTube-nya. Teknik baru apa sih? Saya lupa. Bentar, teknik baru paling mudah melakukan safety induction. Nah, ditulis. Bentar. Oke, ya, lanjut. Yaitu, nah ini untuk identifikasi tentang potensi bahaya ya. Ini kasih tahu, misalnya di kita itu bahayanya kalau di offshore tentu saja kebakaran dan adalah gas release ya, gas release dari H2S. Nah, ini harus dikasih tahu identifikasi dan yang umumnya yaitu kejatuhan, terpleset, tercepit segala macam kasih tahu juga supaya mereka lebih waspada. Peraturan tadi sebenarnya ini udah dikasih tahu tentang rokok segala macam. Itu tuh ada aturan lokalnya. Kalau di Petronas namanya JITO Rule. Nah, kalau di Petronas kalau JITO Rule melanggar salah satu poin dari 10 item itu Anda pulang. Itemnya apa? Banyak. Nanti mudah-mudahan saya ada di sini. Nah, ini safety induction saya anggap sudah. Ya. Nah, ini safety induction saat identifikasi potensi bahaya ini sudah. Ya. Terus lanjut lagi. Nah, ini introduction. Safety induction sudah. Nah, sekarang kita bicara introduction tentang rig offshore dan onshore. Bedanya rig offshore sama onshore itu satu karena di darat dan satu di laut. Kalau di darat itu dia yang jadi masalahnya adalah lebih enak karena dia kalau misalnya ada apa-apa dia bisa lari. Kalau di laut kita lari kemana? Kita paling harus ke boat atau skoci. Nah, boat itu biasanya ada satu standby boat. Nah, terlihat itu adalah rig and scope ya. Dia ada tugboat. Tugboat itu dia bukan tugboat, supply boat. Dia selalu standby. Dia kalau misalnya datang satu pulang. Biasanya datang bawa barang atau apa gitu. Dia pasti selalu bergantian. Kalau di onshore, offshore bedanya kalau di onshore kalau misalnya ada H2S
dia akan cari ke bukit ya, yang paling tinggi. Kalau di offshore dia akan carinya di helideck. Nah, kalau ini introduction oil industry, nah ini ya tahapan-tahapannya sebenarnya pertama adalah seismik. Seismik ini seperti ini kapal sekitar 20 orang. Saya pernah ikutan kapal seperti ini di seismik, tapi di seismik ini saya nggak bisa makan 1 minggu. Dia kalau makanan komplit semuanya, tapi di seismik ini nggak bisa makan karena kadang-kadang kalau gelombang tuh susah. Pokoknya benar-benar jiwa pelaut ini bolehlah. Sudah di seismik baru dieksplorasi. Dieksplorasi ini baru rig ya, rig dia mengebor gitu. Dan setelah dieksplorasi baru konstruksi, udah konstruksi, baru setelah konstruksi baru produksi. Nah inilah yang disebut platform. Nah, jadi kerja di offshore ini jadi banyak ya, ada di bagian di mana nih, di platform, di konstruksi, atau di bagian seismik, atau di produksi. Ini rig equipment ya, ada menaranya itu rig floor ya, ini yang di darat. Ada drawall, kelly, segala macam ini bisa dilihat sendiri. Anda bisa lihat di Google juga bisa. Nah ini di offshore juga sama, ini semi bus. Ya. Ini beberapa item-itemnya ya, banyak. Anda juga bisa lihat di Google. Nah ini juga sama, ada tempat kren, ada segala macam. Di oil drilling rig juga sama ini. Nah, introduce rig position, dan kalau Anda masuk ke rig offshore tentang ini. Jadi di offshore itu sebenarnya ada tiga yang utama di offshore-nya. Di offshore itu ada 3. 1 oil and gas, 2 drilling company, dan 3 adalah service company. Semuanya kerja di offshore. Ya. Tapi yang ada K3-nya di offshore, yaitu biasanya dari oil and gas dan drilling company, itu 2. Dan dari oil and gas kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang cuma dari drilling company, kalau di rig. Ya. Kita bicara tentang rig. Ya. Nah, jadi yang selalu ada adalah drilling company offshore. Dan drilling company juga dibagi-bagi juga. Drilling company yang betul-betul drillingnya. Kayak saya terakhir waktu di Petronas Malaysia, saya ikut dengan Rick Aban. Di drilling company ini cuma yang kerja itu ada 11 orang. Kadang-kadang 10-11 orang. Yaitu safety itu adalah orang drilling company. Dan chief engineer, chief mekanik, itu driller kadang-kadang sudah drilling company, dan OIM. Nah itu yang tool pusher di sini ada nama-namanya ya. Asisten driller, kadang-kadang asisten driller dia ada kontraktor. Dan floorman, derrickman itu biasanya kontraktor. Medik kadang-kadang kontraktor, prostabut, catering juga kontraktor dari drilling company. Nah, jadi Anda kerja di mana? Di offshore. Sebagai kerja di offshore itu beda-beda. Ya. Jadi beda-beda. Nah itu di situ Anda bisa lihat. Dan di offshore sebenarnya ada satu lagi yang saya tidak gambarkan, karena ini yang ada di rig ya. Yang satu lagi adalah dia di luar, yaitu yang tadi saya bilang bahwa itu adalah supply boat. Anda sering lihat mungkin di WhatsApp banyak orang yang dia berdiri di kapal ya, di offshore, betul dia di offshore, tapi dia bukan di drilling.
bukan di rig-nya, bukan di rig-nya. Dia offshore, dia di offshore-nya yaitu dia sebagai supply boat. Di supply boat itu dia untuk menarik anchor kayak gitu. Dia tidak pernah, dia jarang ke rig dan mungkin tidak pernah ke rig karena tidak ada kepentingan untuk rig. Paling ada juga ke rig kalau misalnya dia kalau misalnya cruising, tapi biasanya jarang mereka pakai boat biasanya. Kalau di rig itu ada yang pakai boat, ada yang pakai helikopter. Tapi kalau misalnya jauh, semuanya pakai helikopter. Tapi kalau dekat, ada yang pakai boat dan helikopter. Terus oil and gas. Oil and gas ini sedikit. Kadang-kadang cuma 4 orang di rig itu. Terdiri dari company man, material man, itu selalu ada. Yang lainnya kadang-kadang ada geologis, kadang-kadang kalau nggak waktunya dia juga dipulangkan ke darat. Terus ada lagi engineering ya ada. Kadang-kadang ada standby, tapi kadang-kadang tidak ada. Jadi yang wajib oil and gas itu sebenarnya 2 aja yang selalu ada ya, yaitu company man sama material man. Kalau di oil and gas itu dia bilangnya storeman, kalau di drilling itu namanya storeman, kalau di oil and gas bilangnya material man. Nah, itu ya bedanya. Nah, bagaimana service ini sebenarnya di bawah drilling, di bawah company man, di bawah oil and gas. Yang di bawah oil and gas itu adalah drilling sama service company. Nah, service company ini apa aja nih? Yaitu kayak Halliburton, Schlumberger, Elnusa juga dulu, tapi Elnusa sekarang nggak tahu ini udah jadi oil and gas belum. Kayaknya Elnusa masih service company. Posisinya mud engineer, directorial crew, mud logger, mereka datang ke rig kadang-kadang cuma 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Yang paling lama itu adalah mudlogger. Mudlogger biasanya dia di situ sama dengan drilling crew. Yang lainnya jarang lama. Disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya lagi running casing, berarti ada casing crew dari itu datang. Dan dia biasanya 1 bulan sudah selesai, sudah dia turunkan. Bahkan kalau misalnya dari servis itu, begitu datang 2 hari selesai, dia masih belepotan, ada helikopter, dia cepat-cepat dikeluarkan sama sama company man dari oil and gasnya, karena dia perharinya casannya besar. Nah, yang selalu ada di sana adalah orang drilling. Orang drilling itu selalu di situ. Nah, alhamdulillah memang saya rutenya sebulan ada di situ. Kadang-kadang ada 2 minggu. Jadi beda-beda. Jadi Anda sudah jelas ya sekarang siapa sih yang disebut oil company, siapa sih yang disebut drilling company, siapa sih yang disebut service company. Jadi service company itu bisa sampai 2 hari juga bisa, baru datang dia pulangin lagi, bisa. Karena dia service. Dan kalau misalnya supply boat yang sering dilihat orang di boat, nah, itu dia itu bagian dari luar dari rig. Jelas ya. Nah, oil company ini misalnya Pertamina, Petronas, Total, Star Energy. Service company di bawah oil company dan drilling company di bawah itu. Drilling company, Transocean, Apexindo, Hercules Drilling, Aban, dan banyak. Halliburton itu service company, Weatherford, Elnusa, dan sebagainya. Recrew on duty. Recrew on duty biasanya OAM itu 1 orang, tool pusher malam sama siang, ya. Terus driller malam sama siang, sama asisten driller dia satu kelompok tuh, the rigman, floorman. Jadi di sana itu
sistemnya 12-12 kalau untuk kru ya 12-12. Tapi kalau safety yang orang drillingnya ya saya nih orang drillingnya yang 10 sampai 11 orang itu 6-6. Jadi jam 6 itu sudah. Kadang-kadang safety ada 2 malam sama siang. Tapi kadang-kadang ada 1. Nah kalau 1 saya udah pagi aja. Jadi kalau malam tinggal bobo aja. Bobo atau lihat-lihat video segala macam lah atau olahraga gitu. Nah untuk deck crew itu termasuk deck floorman, crane operator, rostabut, crew, painter. Maintenance crew masuk mekanik, elektrik, medik, radio operator, welder. Dan maintenance crew yang lain adalah catering masuk. Catering itu masuk ke dalam deck. Nah, berapa jabatan di offshore? Nah, tadi ya, kalau jabatan driller itu sebenarnya dia duduk aja tuh, kayak perempuan itu duduk. Itu yang sudah rig-nya yang otomatis ya, yang enggak otomatis dia main tarik-tarik aja kayak beca kayak gitu. Wah, manual. Tapi yang ini udah otomatis. Nah, kalau the rigman ini yang berdiri yang di bawah kanan. Ini the rigman. Dia selalu di atas. Kalau ada running casing apalagi. Nah, kalau yang sebelah kiri paling atas itu floorman, orang-orang floor, ya, rig floor segala macam. Dan yang bawah ini adalah orang-orang deck. Kalau running casing dia gini, makanya hati-hati, dia jatuh bisa kena. Nah, kalau yang di tengah ini adalah safety officer ini bisa masuk kemana saja. Nah, di sini di tempat makan sebenarnya ini melanggar aturan nih orang India nih. Dia kita peringatkan nggak boleh pakai celana baju pelek bong gini, harus pakai kaprol yang yang bersih. Nah ini yang di bawah ini adalah deck crew ya, lagi biasanya rostabutnya ada 4. Dan HSE ini tugas HSE apa sih? Yaitu daily memastikan semua kebutuhan peralatan keselamatan di rig masih layak. Terus menyampaikan masalah keselamatan wajib dalam pre-tour meeting atau pre-job meeting. Monitor JSA permit itu kita monitor, bukan membuat permit ya. Kalau di darat banyak yang HSE-nya yang membuat permit. Aduh, enggak. HSE ini cuma memonitor. Monitor misalnya ada yang salah, ada yang perlu diasis, kita asis. Monitor safety observasi. Nah, safety observasi ini kadang-kadang satu hari itu banyak sekitar 30, nah kita yang ini. Terus membuat daily report. Daily report itu selalu ya, selalu ada daily report ini karena dalam itu selalu dia ditanya setiap hari itu bagaimana daily reportnya gitu. Itu selalu ditanya ya. Jadi kita harus siap dengan daily report. Terus setelah itu adalah safety patrol. Safety patrol kita jalan-jalan lah. Supervisor morning meeting. Morning meeting kalau pagi-pagi biasanya kita di tempat OAM biasanya ditanya satu persatu untuk kita yang in charge tuh. Bisa ditanya satu persatu untuk tugas sekarang apa aja. Kadang-kadang OAM langsung atau OAM atau rig sub ya. Rig superintendent atau kita langsung tergantung. Kita langsung menanya ke masing-masing apa kita catat. Itu adalah tugas dari seorang safety. Dan pre-tour meeting biasanya jam 12, jam setengah 11. Karena mereka mau kerja itu kita harus ada
meeting dulu. Weekly job melakukan weekly safety meeting. Weekly safety meeting ini dilakukan ya, yaitu setiap minggu, biasanya pada hari Minggu sebelum jam 12 biasanya, sudah makan, ya, biasanya seperti itu. Tapi nanti tergantung pada masing-masingnya, ya, masing-masing rig soalnya beda-beda, beda-beda ininya, aturannya. Terus fire, medical, maksudnya drill ya, melakukan drill, confined space drill, H2S drill, fire drill. Nah, kita biasanya weekly safety meeting itu setelah fire drill. Terus weekly hygiene inspection kita ikut sama medis, kita mengontrol saja. Dan jangan lupa nih, kalau misalnya ada makanan yang bagus, biasanya safety kebagian tuh dari catering. Itu bagusnya. Nah, untuk monthly job, biasanya safety equipment, kita ada PM-nya, safety training program, metrik. Nah, ini penting ya, ada beberapa OJT yang dilihat di situ ya, di OJT. Jadi dicek satu persatu nih metriknya karyawan. Ada yang belum melaksanakan training ini, nanti kita ke darat minta disuruh di training. Tapi yang bisa di offshore, kita di offshore. Site committee meeting biasanya setiap 3 bulan sekali, dan monthly safety meeting biasanya 1 bulan sekali. Nah, ini adalah meeting-meeting yang di offshore ya. Ini kalau drill seperti ini yang di sebelah kiri atas, ini saya lagi memberikan briefing sebelum mereka melakukan, ada di rig itu ada bersih-bersih bareng. Ini weekly safety meeting yang sebelah kanan, di bawah juga weekly safety meeting yang sebelah kanan ini, kanan bawah itu kita pre-job meeting sebelum, biasanya di locker, yaitu untuk supaya memberikan informasi sebelum mereka bekerja. Nah, ini unroutine pekerjaan dari safety di sana, yaitu memberikan safety induction, helikopter briefing. Karena memberikan safety ini tidak setiap setiap saat kita memberikan helikopter briefing, tidak. HLO on duty tergantung dari rignya. Ada beberapa rig kita tidak jadi HLO, tapi orang dek. Tapi ada beberapa rig, seperti saya nih, kalau waktu di Myanmar saya jadi HLO. HLO itu Helicopter Landing Officer. Saya ada sertifikatnya. Jadi kalau misalnya ada begitu helikopter mendarat, nah, disitulah tanggung jawab saya. Saya sebagai pimpinannya, saya mengarahkan, dan yang lain itu regu fire itu di bawah saya. OJT training ke karyawan ya, on job training, safety stand down kalau misalnya ada kecelakaan yang luar biasa, misalnya fatality atau major injury. Pre-job safety meeting, new project ya, biasanya ada pre-job safety meeting juga, safety investigasi. Nah, biasanya ada meeting juga, membuat PR itu pekerjaan, terus audit itu pekerjaan tambahannya. Ini bisa berubah ya, tergantung pada masing-masingnya. Nah, ini kalau pekerja di safety di sana, ini aja pegangannya. 18 program ini. Nah, work area di rig ada rig floor, cantilever, main deck, sail shaker, sackroom. Sackroom ini tempat chemical, engine room, mud pump, store, akomodasi. Nah, kalau masuk ke engine room harus ditutup lagi ya, karena itu kedap suaranya keras betul. Helideck, pine locker, text deck, geoservice. Nah, geoservice ini selalu ada dia, selalu ada terus. Dowel unit ini kalau ini sebenarnya bisa ganti namanya, tergantung pada produknya
bekerja di bagian apa, kerjasamanya dengan servis apa. Wireland, MWD, dia ada office-nya kecil. Nah, kita kalau misalnya mau ke offshore, nah, alhamdulillah kemarin itu sebenarnya saya bertemu sama seorang yang di offshore. Dia discuss dengan saya banyak. Dia sudah settle, dia di luar. Saya mau kerja sama dia. Saya mau mulai dengan dia. Saya ingin membawa orang-orang Indonesia, kata saya, untuk kerja di luar nih. Bagaimana nih? Nah, mereka alhamdulillah dia memfasilitasin, dan mudah-mudahan doain aja teman-teman, ini merupakan jalan buat kita semua sehingga kita bisa banyak orang-orang Indonesia yang memburu dolar. Tapi jangan sampai kita ingin dibayar dolar tapi kita bahasanya masih bahasa Indonesia. Nah, ini siapin bahasanya. Persyaratannya itu 18 tahun minimal, ya, harus berbadan sehat. Nah, safety passport, ya, safety passport itu terdiri dari di dalamnya ada basic sea survival, BOSIET, UET, firefighting, apa saya. UET ini helikopter underwater escape training. Biasanya kalau yang pakai helikopter harus ada training ini. Kalau BOSIET adalah bagaimana kita survive di lautnya. Nah, ini trainingnya. Kalau di kita ada di Merak, ada beberapa tempat, ya, ada trainingnya. Ini saya ini waktu di Samson Tiara ini yang pakai biru. Nah, persyaratan khusus tergantung dari oil company, ya. Kemarin ada tanya, apakah di offshore itu harus mempunyai K3 migas? Saya jawab, saya aja sampai sekarang tidak punya K3 migas. Alhamdulillah, saya punya K3 umum. Dan saya sudah beberapa offshore di dalam dan di luar negeri. Dan kadang-kadang ada orang bilang, wah, BNSP, itu berlakunya di luar. Di luar sangat laku sekali. Menurut saya semuanya berlaku. Yang Kemenaker aja saya K3 umum Kemenaker di luar. Kenapa diterima di sana? Karena di dalam sertifikatnya kan ada lambang Garuda. Udah ada lambang Garuda aman. Nah, jadi pernah waktu itu di WA group ramai itu gara-gara gitu tuh debat. Wah, harus di sana itu harus gini-gini. Saya tanya, Akang tahu itu dari mana? Apakah Akang pernah kerja di offshore? Apakah Akang pernah kerja di luar negeri? Saya tanya gitu, nggak bisa jawab dia. Kata saya pelakunya. Saya kerja di offshore dan saya pernah kerja di offshore di luar negeri. Ternyata saya cuma K3 umum saja. Alhamdulillah saya bisa masuk, kata saya. Ya, kalau Tebuset itu penting. Tebuset, ini Nebos apakah penting? Penting di beberapa rig-rig yang memiliki menginginkannya, tidak semua. Jadi Anda jangan berkecil hati. Bagaimana nih? Saya bisa ke offshore. Nah, ini nanti pertanyaannya itu, ya, simpan dulu. Saya selesaiin dulu ini. Dan itu PR saya untuk menjawabnya. Ingetin saja. Beberapa safety training, permit, JSA, content space, HA2S, accident investigasi. Nah, ini keterangan umum yaitu jujur segala macam itu penting, ya, jujur, tidak takut bekerja di ketinggian, siap bekerja jauh dengan keluarga itu sudah resiko, ya, timbul. Ya. Nah, ini saya jenis-jenis rig pengeboran offshore. Sebagai informasi aja, inilah bentuknya. Saya uraikan satu persatu. Ini rig pengeboran di offshore itu dari darat, dari shallow gas, yang paling dalam adalah drilling ship. Saya pernah di semuanya ini. Di drilling ship pernah, di barge pernah, di jack up pernah, semi sub pernah. Jack up apa sih, Pak? Ya, jack up itu karena ada kakinya saja. Kalau semi sub dia mengapung. Sama dengan drilling ship. Kalau drilling ship itu ship, jadi kapal, biasanya di laut yang paling dalam. Ya. Di barge, ya, barge itu untuk di sungai-sungai saja.
kayak di Mahakam. Alhamdulillah saya sudah semuanya, dan termasuk di ini di apa tuh, di seismik. Nah ini bars ya, bars. Dia ada dua kakinya seperti itu ya, bars. Nah ini adalah jack up ya, jack up. Nah ini adalah platform. Nah, ini di platform ya. Ini bukan ngedrilling lagi kalau platform udah produksi. Nah ini adalah drilling ship. Drilling ship. Ini saya dulu di Frontier Dutchies, milik Dutch berarti milik Belanda. Nah General Safety Rule. General Safety Rule ini di sini. Nah ini tool and equipment, safety zone position, permit to work. Nah ini kalau ada kesalahan-kesalahan ini, kalau di Petronas itu namanya JITO rule. JITO rule ya. Confined space, lifting operation, ini membahasnya tentang itu. Misalnya lifting operation, yaitu tidak boleh bekerja di bawah beban. Itu tidak boleh. Kalau misalnya di Petronas kalau ada yang kayak gitu, berarti dia siap pulang. Confined space, misalnya confined space, persyaratan confined space-nya tidak mengikuti, siap pulang. Nah, Petronas kuat safety-nya. Nah ini JITO rule dari Petronas. Nah saya ternyata masih punya nih. Ini kartnya seperti ini, dan ini kalau misalnya satu saja tidak menjalankan, nah ini udah. Gitu. Sebenarnya yang poin-poinnya sama yang tadi. Safety observasi ini seperti ini, beda-beda tipenya, hampir sama dengan ini. Sebenarnya kalau safety observasi itu, saya pernah ke pabrik saya kemarin, ada safety observasi, tapi dia bukan safety observasi, suggestion card. Bedanya suggestion card ini saya sangat jelas sekali perbedaannya. Saya lihat suggestion card ini karyawan di saya kemarin itu, karena dia suggestion card, ada padahal itu ada tabung ya, dia tabung oksigen, di situ keluar masuk forklift, kan kemungkinan kesenggol, bisa jatuh, bisa masalah. Nah itu dia begitu di situ dia nggak ngapa-ngapain, dia tulis di card ada tabung oksigen yang bisa jatuh akhirnya begini, itu suggestion card. Saya lihat, oh berarti mindset-nya beda. Kalau observasi card itu adalah kita mengobservasi kalau misalnya ada sesuatu yang kita lihat membahayakan, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan dulu. Kecuali kita tidak bisa dan not authorized, kita stop, tidak usah, baru tulis. Jadi ada action-nya. Tapi kalau suggestion card itu, jadi mindset-nya beda. Orang itu, saya cuma suggest aja. Misalnya mau jatuh nih, apa benda yang di atas, wah saya suggest, mudah-mudahan dibetulin. Nah itu beda mindset-nya. Jadi orang bekerja itu bukan action langsung. Terus, nah ini STBA. STBA ini penting. Di offshore selalu pakai STBA. Biasanya kalau di situ ada shallow gas, kemungkinan ada potensi bahaya ini, H2S. Di situ harus ada safety dari H2S. Safety H2S itu under kita. Takut dia sama kita. Yang drilling itu lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi lagi, ini drilling itu H2S itu pokoknya laporannya ke kita. Di sini tabung-tabungnya kita sedikit tahu ya tentang ini, tentang tabung. Ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini ada tabung SCBA yang 30 menit ya. Yang ini adalah tabung dari escape. Biasanya tabung di escape ini hampir di kamar ada. Kalau misalnya di kabin itu ada satu orang itu satu. Ini tuh kalau misalnya ada emergensi saja. Jadi misalnya ada gas rilis. Nah itu kita kan harus ke top deck, ke heli deck.
Nah, kita pakai itu. Itu akan muatnya 15 menit, 30 menit sampai ke deck. Tapi kalau latihan jangan, kacau kalau latihan dipakai. Ya. Nah, kalau misalnya ini untuk rescue. Ada pertanyaan, apakah perempuan ada di offshore? Ada. Saya sering bareng sama teman-teman dari wanita-wanita hebat lah menurut saya, mereka di offshore. Ya. Nah, SCBA, mengenai SCBA, saya tidak terlalu detail, nanti ada trainingnya khusus. Hanya yang saya bilang bahwa SCBA itu yang 30 menit untuk rescue sama fire, dan yang 10 sampai 15 menit itu untuk escape. Escape itu untuk abandon, untuk langsung kita keluar. Saya akan mempercepat, saya ingin justru banyak tanya jawabnya. Dan H2S ini adalah gas beracun, dia sangat berbau, berbaunya seperti bau busuk ya, bau kentut ya. Terus dia juga sudah berbau, dia juga sangat toksik ya, dalam konsentrasi tertentu bisa mematikan. Dan tidak berwarna ya. Tidak berbau, lebih berat daripada udara. Dia makanya lebih berat daripada udara, dia senangnya di bawah. Bagaimana kok bisa ada H2S? Karena kita kan di buminya dia dibolongin di casing, keluar dari casing, plus keluar. Kalau shallow gas, tapi kalau nggak ada shallow gas aman, nggak ada gas H2S. Kadang-kadang di confined space juga ada itu di H2S-nya. Ya. Jadi tergantung pada tempat. Ya, tempat. Oke ya, itu tentang H2S ya. Biasanya di situ ada safety-nya khusus. Nah, di sini untuk pengetahuan aja tentang H2S ya. Di situ ada ininya, bau minimal yang masih terasa. Pokoknya di gas detektor itu harus kosong. Di gas detektor ada 4 ya indikator, yaitu H2S, O2, CO, dan CH4 LIL. Nah, itu yang lain kosong, dan yang ini ada ini yang oksigen aja 29,5 sama jangan lebih dari 23. Nah, nanti yang ini dibahasnya nanti pelatihan hari Sabtu nih, saya ada mau ikut. Nah, ini yang dia ada di cabin-nya, yang ada di cabin ini satu smoke hood. Smoke hood ini yang kayak gini nih. Jadi tidak pakai gas. Ya, smoke hood masukin untuk kalau misalnya ada asap ya. Terus ada leg stick dan life jacket. Nah, kalau misalnya tadi tambahannya saya lupa, itu di situ ada H2S. Kalau ada H2S, dia di masing-masing kabin dikasih satu ya untuk H2S-nya. Nah, safety investigasi. Nah, safety investigasi ini kalau misalnya ada kecelakaan, kita bareng sama OAM sama supervisornya. Supervisornya mana nih? Mekanik. Oke, orang mekanik atau orang dek, berarti sama orang deknya. Kita berunding buat tim dan kita tanya investigasi. Saat investigasi jangan lupa kita lokasinya kita lokalisir dulu, isolasi, dan kita foto. Setelah foto baru kita tanya semuanya ke si korban setelah mendapat perawatan si korbannya. Dan witness jangan lupa dan mengisi form khusus ya, ada form khusus di sana, masing-masing formnya beda-beda. Nah, 5 tahap untuk menyusun laporan, pekerjaan yang memiliki pengetahuan, ini membuat tim investigasi ya.
Ini saya akan cepat saja yang kayak gini, soalnya ini sama dengan yang di darat juga. Setelah membuat tim investigasi mengumpulkan data berkaitan dengan kecelakaan tadi, yaitu tanggal, waktu, jam berapa, tanya ke karyawan, nama serta orang-orangnya yang terlibat, kejadiannya di mana, itu sama persis dengan yang di darat, tidak ada bedanya. Dan lukanya seperti apa ya. Yang ketiga adalah mengurutkan kejadian sampai timbulnya kecelakaan secara detail. Nah, biasanya kalau di offshore, si karyawannya suruh menulis kejadiannya, menulis dan tanda tangan sama dia. Nah, sebenarnya saya bawa juga kebiasaan di offshore di darat. Saya suruh nulis apa yang kamu kamu dapatkan waktu itu kejadian. Setelah tulis itu sebagai bahan data, ya, evidence. Mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan itu dengan tim akar penyebab kecelakaannya apa, dan terakhirnya adalah membuat rekomendasi. Rekomendasi nanti kita kasih ke Rigsub atau Sipsub, Rigsub atau apa ya, OAM, dan kita bahas di dalam weekly safety meeting. Nah, ini penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Sebenarnya ini banyak ya, di darat juga sama, tindakan tidak aman, unsafe act, kondisi tidak aman, bekerja tanpa disertai izin bekerja, tidak peduli pada peraturan atau posisi kondisi tidak aman, misalnya APD, ya APD-nya yang rusak, kebisingan segala macam, ini bisa dibaca sendirilah. Nah, ini penyebab dasar penyebab kecelakaan bisa faktor individu ya. Faktor individu mungkin dia stres. Saya sering lihat di offshore itu orang stres. Stresnya itu karena mungkin dia nggak pulang-pulang atau permasalahan dengan temannya, akhirnya berkelahi. Nah, kalau di offshore sistemnya kalau misal berkelahi, kedua-duanya pulang. Tapi kalau misalnya kebijakan lagi, kalau misalnya yang satunya tidak memukul, dia bisa dipertahankan. Nanti kebijakan dari rig superintendent. Faktor pekerjaan, kurangnya pengawasan, ya segala macam bisa menyebabkan kecelakaan. Faktor manajemen, misalnya SOP yang tidak lengkap, biasanya di offshore SOP-nya sudah lengkap. Nah, investigasi yang efektif ya yaitu mendeskripsikan kejadian sebenarnya, menentukan akar penyebab kecelakaan, menentukan risiko dan mampu mengembangkan tindakan pengendalian. Yang penting adalah saat investigasi jangan memblame, jadi jangan menyalahkan. Ya, kalau udah menyalahkan itu lepaslah. Nah, biasanya kejadian di offshore itu ada 3 poin, yaitu karena I didn't see, I didn't think, I didn't know. Saya tidak melihat saat keluar dari main deck, tahu-tahu ada kren. Ya. I didn't think, saya tidak mengira. Saya tidak mengira bahwa sebenarnya masuk ke situ itu ternyata ada H2S. Nah, ini makanya induction-nya harus betul. I didn't know. Biasanya I didn't know orang-orang yang baru. Makanya induction ini sangat penting sekali. Nah, ini helikopter briefing. Kalau misalnya ada helikopter, orang K3 wajib memberikan helikopter briefing. Ini adalah helikopter briefing ya. Nah, di helikopter briefing ini HLO wajib menginformasikan ini daerah yang sebelah kanan atas, ini daerah hijau, itu boleh yang dilewatin. Yang merah tidak boleh. Ini banyak yang, oh saya sudah pernah kerik, tapi dia belum pernah kerik yang ada helidecknya. Dan biasanya cruisingnya pakai speedboat aja. Nah, ini yang penting saat ada helikopter, mereka ceroboh. Oh, saya sudah lama di rig, padahal belum pernah naik helikopter. Nah, ini nanti ingat, jangan di area yang merah ini.
yaitu area baling-baling depan dari pilot, tidak boleh. Itu rawan dari baling-balingnya bisa nyapu ya, nyapu. Nyapu itu pernah orang hilang kepalanya karena kena dari baling-baling. Nah ini every week kita ada drill ya. Biasanya harus memakai pelampung. Nah ini kalau misalnya ada drill, tinggal membreak alarm. Alarmnya seperti ini. Masing-masing tempat beda. Nah, biasanya Kembos ngontek ke control room, menginformasikan. Kalau ini kita lari ke master point. Master point-nya biasanya gini, attention please, attention please. This is drill, this is drill. This is fire in the engine room. All the passenger must be go to lifeboat, must be go to lifeboat. Berarti semuanya harus lari ke lifeboat. Must be go to top deck, top deck. Berarti harus ke top deck atau helideck, helideck. Nah, biasanya menginformasikan this is drill, this is drill. Itu lebih fair. Tidak pernah drilling tanpa ada informasi, tidak pernah. Harus ada announcement. Nah, di sini adalah master point di lifeboat. Di sini ada sistem tiket. Tiket itu nama kita ada semuanya di situ. Ada yang dia diputarkan, ada yang dibawa di saku, tergantung pada masing-masing. Nah, Anda sebagai K3 harus menginformasikan ini jelas kepada karyawan. Dan biasanya yang sering banyak terjadi adalah kalau misalnya kita berdiri nih, baris, nah di situ orangnya sering muter-muter terus, jadi susah dihitung. Nah itu orang yang itu wajib. Ini di dalam akomodasi ada ISD, emergency shutdown, kita tinggal pijit aja, biasanya Kembos tahu, mekanik tahu, elektrik tahu. Nah ini sprinkler ada, dia dalam 141 derajat dia akan mengocor airnya. Nah ini seperti lilin ya. Nah ini ada blanket, fire blanket ya di geli. Nah, kita juga cek-cek juga ya. Nah ini APAR dicek juga kondisinya sesuai dengan jadwal PM. Nah ini fire blanket juga bisa untuk ini menutup untuk kalau ada kebakaran. Nah, mereka ini harus di training sama kita ya, harus. CO2 kita digunakan di kitchen. Saat yang sebelah kiri atas ini, saat kita tarik dia akan tertutup ininya, tertutup rapat. Jadi di dalam itu di kitchen itu tidak ada orang, langsung tutup. Akhirnya dia apinya akan padam. Jadi prinsip segitiga api, tidak ada ini. Nah, dia keluarnya dari sini CO2-nya. Nah ini CO2-nya keluar dari sini. Tertutup, ini langsung otomatis tertutup ya, akan otomatis tertutup. Nah, ini jenis APAR di akomodasi, ya. Ada nomornya. Nah ini chiller ini penting juga, harus pengawasan safety, karena chiller itu ada risiko orang dalam terus kekunci, nah ini masalah, jadi orang bisa mati. Tapi biasanya ada alarmnya, makanya alarmnya harus dicek juga. Nah ini ASD-nya. Ini kalau alarmnya hijau ini berarti ada orang di dalam. Nah ini yang penting juga buat teman-teman, bahwa di offshore itu ada namanya station bill. Station bill itu apa? Itu tugas orang-orang masing-masing. Semua orang ada di situ tugasnya. Bukan nama dari orang masing-masing ada tugasnya, bukan. Tapi posisi. Anda sebagai visitor ada tugasnya apa nih kalau ada kebakaran. Nah ini ada tugasnya masing-masing. Nah maintenance kita PM ini helideck safety equipment. Helideck safety equipment ini kita cek ya. Nah ini saya sebagai HLO saya cek. HLO ini tugasnya ya pokoknya tukang parkirnya pesawat lah. Jadi menginformasikan saat turun, naik, kasih. Tapi yang jelas
yang sering saya lakukan adalah kalau itu saat helikopter datang, saya kasih jempol ini si pilot. Pas helikopter mau pergi, saya kasih jempol, sudah selesai. Saya balik lagi. Yang lainnya nanti orang dekro segala macam, angkat-angkat barang segala macam. Jadi enak dari safety. Helikopter landing officer, nah ya HLO ini tugasnya ini ya. Nanti bisa baca sendiri. Yang jelasnya adalah mengguide saat helikopter turun. HLO ini sebenarnya dibantu sama HDA. Ya. HDA ini asistennya dari helikopter deck assistant. Jadi membantu HLO. Ini ada trainingnya khusus. Saya di Jakarta trainingnya. Nah ini HLO ini seperti ini. Dia memakai earmuff ya, earmuff, dan dia komunikasi. Dan ini dibantu sama deck crew sebagai fire team. Peraturan untuk HLO ada sebetulnya ya. Nah ini helideck operation. Nah seperti inilah alat-alat yang helikopter safety equipment ini. Nah ini helideck class rescue locker. Ini bisa Anda lihat sendiri, ada kampak, ada segala macam ya. Ini kita cek juga, jangan sampai dalamnya kosong atau ada yang tidak ada tangga juga masuk dalam ini. Nah ini yang penting diperhatikan adalah di rig itu ada namanya windshock. Windshock saat ada 15 knot, Anda wajib menginformasikan ke radio room semua aktivitas yang lifting, aktivitas atau bekerja di ketinggian stop. Biasanya attention please. Wind direction 15 knot. All the lifting activity must be stopped. Berarti Anda kalau lagi lifting activity stop dulu. Nah ini adalah boat safety equipment. Nah, ini banyak ya, tinggal dilihat aja. Nah ini boat safety equipment. Biasanya sih orang deck, orang marine yang ngecek, tapi kita bisa cek juga. Nah ini checklist-checklistannya seperti ini. Saya membuat checklistan seperti ini. Karena saya nggak hafal, saya buat sendiri, saya tempelkin fotonya. Nah jadi enak ngeceknya. Saya hafal sekarang, besoknya nggak hafal. Nah nanti Anda kalau misalnya di offshore, ini ya baca yang kayak gini nih, dibuat seperti ini gambarnya. Ya, ISA plan, nah, biasanya sebelum melakukan suatu aktivitas ini kita ada ISA plan, safety talk kita tadi setiap minggu ya. Oke teman-teman, itu saja. Nah, sebenarnya tadi itu ada satu yang lupa. Kalau kita ke offshore, ya, nggak tahu kelewat atau enggak nih. Ke offshore itu ada transportasi yaitu ada lewat helikopter, ada lewat boot. Ya. Kalau lewat helikopter, nanti kalau lewat boot terutama, yaitu dia ada kita itu memakai kalau ke boot itu ada kayak bisa tambang, bisa pakai personal basket. Nah ini pegangannya hati-hati ya di situ, karena tidak memakai body harness, kita langsung megang. Saat kita pegangannya harus seperti ini. Soalnya pernah sebelumnya pakai body harness, tapi itu malah fatality. Jadi sekarang tidak memakai body harness. Tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, nanti walaupun kamu sekarang di offshore ini kayaknya kelihatannya susah nih, nah, tenang aja, sedikit-sedikit insya Allah jadi kenyataan. Oke, itu saja mungkin dari saya ya, 10 menit tentang safety offshore. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saya kembalikan ke
untuk Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan materi yang super menarik untuk sore ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di open mic-nya atau dibuka kameranya. Tadi ada yang raise hand tapi Sore, itu. tanya Bu. Oke, baik. Tadi Sore Kang siapa? Wendy. Oke. Oke, Oke, Pak silakan. Muhammad Miftahul. Boleh Pak? Silakan. Kembali. Iya, mau bertanya ini untuk masalah sistem pengeboran ya. Biasanya kalau yang di darat ini kan sistem ada 5 sistem ya, mulai dari hoisting system, rotating system, circular tank system, dan juga ada preventing system, sama yang terakhir itu ada power system. Nah, kalau yang untuk di offshore sendiri ini bagaimana sistem untuk pengeboran kalau yang di drillingnya? Sebenarnya kalau sistem pengeboran itu sebenarnya hampir sama saja. Hampir sama saja di darat dan di laut. Ya. Dan sebenarnya kalau sistem pengeboran, K3 itu tidak terlalu ke arah sana. Ya. Dia biasanya ke arah drilling crew. Dan dia sebenarnya nanti akan ada yang mengarahkan, yaitu DD. DD itu direction driller. Dia biasanya dari servis. Ya. Jadi kalau dari K3-nya, aspek K3-nya itu tidak terlalu banyak kita terlibat. Tapi sebenarnya overall hampir sama sistem drilling itu di darat dan di laut. Hanya bedanya karena di air aja. Ya, gitu Kang. Mungkin untuk well-nya tuh berapa lama prosesnya tuh Kang? Oke. Dalam satu Kalau sumur well untuk pengerjaan. Beda-beda ya Kang, beda-beda. Ada yang lama, ada yang sedikit. Kayak saya waktu di waktu di Papua ke arah apa ya, Sentani. Sentani itu kan paling atas. Yang paling bawah itu apa ya? Yang dekat Papua itu perbatasan. Itu hampir 7 bulan. 7 bulan. Tapi ada lagi waktu saya di Lok Sumawe itu cuma 1 bulan, 1,5 bulan. Dan ada lagi yang sampai saya di Malaysia, dia hampir 2 tahun tuh. 2 tahun belum pernah. Ini tuh belum pernah towing tuh. Saya selama kontrak di situ belum pernah towing. Berarti kalau misalnya satu well 5 miliar, itu berarti berapa miliar itu satu untuk sewa rig 5 miliar berarti ngeri. Tapi saya pernah ngobrol sama engineer dari Petronas bahwa kalau misalnya kita dia pernah 13 dry apa namanya istilahnya saya lupa, yang dia tidak menghasilkan gitu ya pas ngebor itu. Nah itu dari 12 dry hole itu 1 dia dapat di Surabaya, katanya semuanya ke cover. Jadi kalau sistem drilling itu kayak gambling. Jadi orang itu kayak judi. Walaupun 13 nih, sedangkan satu hari kan saya bilang tadi bisa sampai sewa rignya sampai 5 miliar. Itu berapa berarti ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, berapa kerugiannya. Tapi dalam satu well saja bisa ke cover. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke. Lagi nih Pak yang raise hand, Bapak Satria Bayu Pratama. Boleh di open mic-nya Bapak? Oh iya. Selamat sore. Sore kan? Izin bertanya Pak. Jadi kan background saya dokter umum.
Kalau untuk ke offshore ini bagaimana ya caranya? Dan dari PT apa kita melamarnya? Oke, bagus juga dok. Saya sebenarnya background-nya paramedik dok, paramedik. Ya. Saya paramedik, terus saya jadi safety, saya kuliah lagi, jadi safety dulu, baru kuliah lagi SKM, terus saya kuliah lagi S2, dan sekarang jadi dosen. Nah, untuk ke offshore, kalau dari dokter sebenarnya bisa lewat, biasanya ke dokter itu dia lewat outsourcing dulu dok, lewat pihak ketiga, misalnya SOS, terus Medica Plaza juga dulu itu ada, dan sekarang banyak lagi yang lain. Ya. Jadi di ini banyak sekali Kang, banyak sekali dok caranya. Nah, saat sudah jadi di offshore, kerja di offshore, nah sebenarnya kesempatan kita negosiasi sama teman-teman orang offshore, terutama di drilling company sama oil company. Karena kalau dokter itu, kalau yang saya tahu oil company bisa jadi dokter representatif, biasanya di darat dok, di darat, biasanya di Jakarta. Dia biasanya job desk-nya untuk pemeriksaan, kalau misalnya orang yang mau ke laut, medical check up-nya dia cek, dan dia mengurus beberapa administrasi yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Misalnya kemarin kena COVID, nah nanti banyak tuh masalah-masalah tentang occupational health-nya, itu dok. Kalau di offshore, kalau pekerjaan dokter biasanya dengan safety banyaknya hubungannya saat ada medic drill. Medic drill biasanya kita ngobrol dulu, saya selalu ngobrol dulu tim kesehatan, saya mau ada drill, ininya begini, nanti seperti itu. Kalau di offshore, kalau misalnya ada fire drill, biasanya kalau tim medis itu tidak langsung ke master point. Dia misalnya ada fire drill, tidak langsung ke master point, tetapi standby di klinik, dan tim medical team akan standby di klinik. Nah, standby di klinik sampai ada informasi dari orang K3 atau dari deck, misalnya barge engineer. Nanti bagaimana, apakah setelah abandon baru dokter harus meninggalkan tempat itu dan langsung ke lokasi, yaitu tergantung situasinya, suruh ke boat atau ke helideck atau ke live raft. Kalau misalnya live boat ada masalah, berarti harus ke live raft. Live raft-nya 1 atau 2. Nanti saat induction, orang ketiga harus menginformasikan larinya ke live raft 1, live raft 2. Nah, masing-masing orang harus tahu, jangan sampai saat kejadian masalah live raft, live boat, orang lari ke live raft 2 semua. Nah, ini tidak boleh. Orang harus dikasih tahu kamu larinya kemana saat ada live boat masalah. Itu dok. Jadi nanti kalau misalnya ada sebenarnya ada situasi yang sulit, yang terakhir meninggalkan rig itu adalah 1 OAM, 2 orang K3, dan ketiga adalah medis, orang medis. Nah, kita ini termasuk orang yang terakhir dok, terakhir, dan company man itu terakhir, itu termasuk orang-orang yang diperhitungkan di sana. Itu dok, mungkin yang bisa saya jawab dok. Dokter di mana dok ininya sekarang? Kerja di mana? Ada pengalaman kerja di bagian itu ya, offshore onshore ya. Saya sih baru di klinik sama rumah sakit. Terus Di daerah mana dok? Ya? Jakarta. Bekasi dong. Bekasi Pak. Bekasi, oke, siap. Jadi Bapak sekolah SKM berapa tahun ya? Itu 2 tahun dok, karena S1. Sekolah kesehatan. S2 itu 2 tahun dok, sama standar semuanya. Saya S2 untuk K3 di Sakit. CRM juga ya?
Ya, Berarti sekarang sudah HSE atau bagaimana? sudah Jenjang dok. karir Saya jenjang sebelum saya sekolah, saya sudah jadi HSE dulu. Dan setelah jadi HSE, malu kan, masih D3, saya kuliah lagi. Saya ingin ngajar, jadi saya kuliah lagi. dosennya di mana, Pak? Sebenarnya kalau di Indonesia aspek legal sih, ya K3 umum. Nah, udah K3 umum berarti ada aspek legal, berarti minimal D3 lah. Gitu. Sekarang dosen, Pak. Saya dosen K3 dok di salah satu universitas, tapi saya di 2 tempat, kemarin sampai 3 tempat, tapi 3 tempat kayaknya kedodoran dok waktunya. Berarti nggak Jadi offshore lagi ya, nggak di laut lagi ya? saya enggak dok, saya sudah selesai di Petronas itu, saya menentukan untuk hidup di darat dok. Petronas bisa juga kita sebagai dokter buat melamar ke Petronas. Gimana? Petronas tuh hire langsung atau vendor? Saya dari drillingnya dok. Iya. Kalau sana project, ya. Oh, Kalau saya kan Petronas itu saya tadi jelaskan bahwa Petronas itu adalah oil and gas. iya. Kalau drilling itu dia yang punya rig-nya. Kalau Oh, oil and gas itu orangnya di offshore ya, kita bicara di offshore bukan di darat ya. iya. Kalau di offshore itu ada 2 orang. Kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang. Tapi tergantung, kadang-kadang kalau lagi mereka ada ini, karena di offshore itu jumlah kamarnya kan terbatas. Makanya misalnya kebutuhan servis company harus ada pekerjaan nih. Kita ngitung nih, mana nih yang harus dikeluarin, discuss sama OIM. Harus ada orang yang keluar. Kadang-kadang oil and gas sendiri dia karena udahlah penting company man sama ini material man saja, yang lainnya keluar karena si servis itu dibutuhkan. Kadang-kadang tapi kalau drilling dia nggak pernah dikeluarin karena dia setting, nggak bisa dikeluarin. Nah kalaupun dikeluarin biasanya painter dia keluarin, kalau yang bukan itu enggak. Di luar negeri juga ya? Apa cuma di lingkup Indonesia aja kalau offshore? Iya dok, di beberapa negara, di dalam negeri juga, di Natuna, di PHE ONWJ itu pertama kali Pertamina ngebor di Laut Jawa, ngambil dari BP. Kalau di luar negeri, alhamdulillah dok. Nah, di luar negeri ini sebenarnya banyak kesempatan. Saya paling jauh di Siberia. Berarti harus bikin itu ya. Gimana? Seminarnya harus banyak ya, kayak BOSIT apa tadi? Ya, sebenarnya dia pelatihan dok, itu adalah persyaratannya. Nah, Luar negeri gitu, yang offshore luar negeri bagaimana? sama di dalam negeri sama luar negeri juga sama, persyaratan sama. Nah, di situ yang penting ada pelatihan itu kita bisa masuk. Berarti harus ada pengalaman dulu ya di Indonesia, pengalaman kerja baru bisa yang di luar negeri. Ya, rata-rata di luar negeri itu orang udah pengalaman loh. Nah, yang penting sebenarnya networking sebenarnya. Kalau saya sih melihat, makanya saya membuat namanya komunitas NHN. Saya dari membaca ini semua pekerjaan networking. Saat saya selesai project di Myanmar, saya 2 tahun kontrak di Myanmar, saya pindah-pindah terus. Selesai di Myanmar, saya begitu datang, saya kontak teman, gimana, langsung dia ngontek, masuk aja ke Petronas. Saya masuk Petronas. Dan itu tidak lama, saya baru turun, saya langsung besoknya dapat keterima. Dan itu ada hal yang lucu juga itu. Lucunya saat dia telepon, kata saya orang luar negerinya, kata saya, I'm sorry, I can't hear that. It's too noise. I am still driving. Pas gitu, dan telepon sampai 2 kali, 3 kali tuh. Pas yang ketiga kali saya bilang,
Orang luar negeri gitu ya. Saya penting nih kayaknya, saya langsung ini ada apa? Kata dia, oke, saya tahu kamu pasti pengen naik gaji. Saya kasih katanya. Kamu cek itu di email. Pas saya cek di email, ternyata dia itu udah email ke saya. Saya suruh buka, saya nggak ngebuka-buka. Pas saya lihat, jadi nawarin segitu. Gara-gara saya budeg, jadi dikasih tambahannya 7 juta, Dok. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi penting networking, Dok. Bisa juga berarti kalau keluar negeri pakai harus bisa bikin visa juga berarti dong. Itu kalau bisa urusan company, kita enggak. Jadi kita tinggal itu aja ya, tinggal sana aja kerja. Penting kita ada paspor itu personal, paspor. Jadi semuanya ini silakan. Kalau dokter jenjang karirnya sampai mana? Pokoknya langsung onshore aja, langsung di darat gitu. Sebenarnya kalau dokter mau ke mana? Kayak saya kan dari perawat, saya ingin jadi safety, ya bisa ke safety. Lumayan sih, kalau saya boleh supaya ini ya memotivasi teman-teman nih. Teman saya di Meksiko ya, adik kelas saya dari Akper, dia sampai sekarang dari Akper nih. Dia di Meksiko dia dapat 750 US dollar. 750 per 750 US dollar bulan per hari, Dok. Per hari. Kalau di offshore bicaranya per hari, Dok. Nggak pernah per hari ya. Nah, makanya orang banyak offshore itu di situ, Dok. Bahkan saya waktu di Myanmar, saya sempat ada yang nanya tentang field engineer. Field engineer itu bukan dari D3 atau S1, dia itu dari SMA juga bisa. Dia karena pengalaman. Itu tuh ada yang nyari, tolong cariin orang Indonesia field engineer. Kata saya, kamu mau gaji berapa? Dia jawab, kata saya harus besar orang Indonesia. Saya gaji 2.500 US dollar per hari. Per hari? Per hari, Dok. Oh, gede banget. Jadi bagaimana nggak menggiurkan, Dok. Nah itu, makanya kalau waktu dulu saya salah mindset saya dulu kalau misalnya mau training bahasa Inggris, saya selalu berhitung. 1 jam 50.000, waduh, saya nggak dapat duit saya habis. Wah, saya mau penuh, wah saya uang. Tapi setelah saya lihat adik kelas saya sudah hebat-hebat, dia dengan mengeluarkan cuma setelah ke-11 ini saya pikir jangankan 50.000 1 jam, 1 jam 1 juta juga istilahnya masih dapat ke cover, Dok. Istilahnya gitu, Dok. Nah, yang penting kita dapat offshore itu istilahnya, Dok. Gitu, Dok. Oke, baik. Izin bertanya. Oke, baik, Mbak, Mas, mungkin karena waktunya udah jam 5:30, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa PC ke Bapak Wendy-nya sendiri ya, Pak ya? Boleh ya? Ya, boleh, Nanti boleh. kami share untuk nomor Pak Wendy sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Wendy yang telah memberikan materi yang super menarik pada sore hari ini. Sebagai kesimpulannya, izinkan saya membacakan. Implementasi K3 di offshore menekankan pertama pentingnya menerapkan di lingkungan offshore untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pekerja. Juga melibatkan penggunaan standar K3 serta pelatihan untuk pekerja. Oke, mungkin saya Mardina Marcella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.